pagi kepada saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam kelas sekolah minggu untuk remaja, dewasa, dan pemuda. Kita buka Alkitab kita bersama di Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 18 sampai 29. Kitab Wahyu pasal 2, 18 sampai yang ke-29. Kita baca bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama Kitab Wahyu 2, 18 sampai 29. Kepada jemaat di Tiatira. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Putra Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan Bapa yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang indah, di mana kami bisa belajar firman-Mu, khususnya dari Kitab Wahyu. Dan kami tahu di akhir zaman ini, kitab ini sangat penting untuk kami pelajari sehingga kami mengetahui apa yang akan terjadi di masa-masa ini. Kami berdoa dan memohon pengampunan dosa atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita masuk dalam gereja di Tiatira. Ini ada gereja keempat dari 7 gereja. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari dari gereja ini. Ada 5 hal. 5 hal yang akan kita bahas hari ini secara singkat, yaitu pertama, kota Tiatira itu karakteristik Kristus, Yesus, konsistensi gereja, kompromi dan konsekuensi, dan komitmen dan karunia. Nah, kita akan pelajari secara bersama-sama apa yang kita bisa dapat dari gereja keempat dari 7 gereja ini. Nah, pertama, kota Tiatira. Kalau kita melihat kota Tiatira adalah kota yang terkecil di antara ke-7 gereja. Jadi kalau kita lihat 7 gereja, ada satu kota yang paling kecil di antara 7 itu adalah kota Tiatira. Namun kota ini telah menjadi kota sistem lalu lintas, artinya tempat di mana orang sering lalu lalang di sana. Antara mau dari Pergamus ke Laodikia dan ke daerah-daerah lainnya. Bukan hanya itu, di sini kota Tiatira terkenal dengan kota industri, terutama industri celup-mencelup. Zaman dulu ya, pabrik seperti pakaian itu masih
belum seperti sekarang, banyak zat kimia yang menghasilkan warna-warni. Zaman dahulu sulit sekali mendapatkan warna-warni. Nah, khususnya warna ungu. Warna ungu adalah warna yang paling sulit di saat itu dihasilkan. Untuk menghasilkan warna ungu itu sangat sulit sekali. Makanya kalau kita melihat di Tiatira, mereka produksi segala sesuatu yang berwarna ungu. Nah, makanya tidak heran kalau kamu belajar Kisah Para Rasul, ada seorang wanita dari Tiatira, dari kota ini, namanya Lydia. Bertemu dengan Paulus di Filipi. Nah, dia dari kota ini. Dan bukan hanya produksi industri celup-menyelup, dia juga industri kerajinan seperti produksi wol dan juga barang pengrajin kuningan. Mereka buat barang-barang dari kuningan. Seperti dulu kalau orang-orang ya, kuningan itu sangat populer di zaman dahulu, tidak seperti sekarang kita kebanyakan pakai keramik atau pakai plastik ya, paling banyak sekarang plastik. Nah, zaman dahulu kuningan sangat terkenal dan cukup mahal dan diproduksi di kota ini. Nah, yang menarik di sini di kota ini ada sebuah serikat pekerja yang disebut dengan guild. Serikat pekerja ini ada tempat wadah di mana orang-orang yang punya industri-industri kecil nih akan dikumpulkan jadi satu. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka bisa membuat sistem dagang yang lebih teratur. Kalau misalnya misalnya satu keluarga ini produksi kain wol dalam jumlah kecil. Nah, dia akan masuk ke serikat pekerja supaya apa? Supaya barangnya bisa dijual. Yang jadi masalah banyak sekali serikat pekerja ini yang mewajibkan orang untuk datang dalam acara perayaan mereka. Dan mereka masing-masing punya seperti dewa pelindung atau jimat seperti itu. Sehingga ya kalau orang misalnya, dari serikat pekerja ini semua ngumpul. Nah, mereka akan mengadakan penyembahan berhala. Dan mereka harus makan makanan yang sudah disembahkan kepada berhala. Bahkan mereka melakukan aktivitas seksual yang tidak baik. Nah, jadi kalau kita lihat serikat pekerja ini menjadi batu sandungan terbesar di kota Tiatira. Nanti kita akan lihat gereja ini disebut gereja yang kompromi. Kenapa? Karena gereja ini akan dihadapkan oleh para serikat pekerja. Jadi kayak misalnya orang-orang Kristen di kota Tiatira harus dilema. Dilemanya apa? Mau dagangannya laku, tapi mereka harus menyembah berhala, mereka harus makan makanan hasil penyembahan berhala, mereka harus melakukan amoral, atau mereka harus tetap dengan iman mereka, tapi dengan catatan mereka tidak bisa menjual barangnya. Jadi ada satu masalah besar dan dilema di kota Tiatira ini. Makanya kita akan belajar bagaimana sebagian besar di kota ini orang Kristen yang akan kompromi. Nah, yang kedua kita bisa melihat tentang karakteristik Yesus. Ingat ya, di dalam kitab Wahyu kalau kita melihat pasal yang pertama, kita akan melihat karakteristik Tuhan Yesus dijelaskan begitu detail. Tapi kepada ketujuh gereja, karakteristik Tuhan Yesus akan muncul secara spesifik tergantung kebutuhan yang ada atau hal yang terjadi di kota itu. Seperti ini, di sini kalau kita melihat ayat yang ke-18b dikatakan firman putra Allah. Kalau kita bandingkan dengan pasal pertama dikatakan putra manusia, putra Allah menjelaskan tentang keilahian Allah. Keilahian Tuhan Yesus. Dia Tuhan Yesus dikenalkan sebagai putra Allah di sini, bukan putra manusia. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan di karakteristik kedua. Karena matanya bagaikan nyala api. Kalau kita melihat dengan kata mata, kalau kita nanti lihat di kitab Wahyu kita belajar orang ini punya 7 mata, ini mata. Mata itu menyimbolkan seseorang atau kemahatauan. Karena dengan mata kamu bisa melihat dan kamu bisa tahu. Makanya seperti matanya bagaikan nyala api menjelaskan kemahatauan Allah. Kemahatauan Yesus dan bagaikan nyala api. Kenapa? Kalau kita lihat ya, nyala api, kalau ada kegelapan begitu api nyala, segala sesuatu di ruangan itu terlihat.
Jadi dengan matanya bagaikan nyala api, ini sangat menjelaskan bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Dan ini saya sendiri ya pribadi percaya, ini yang menginspirasi komikus yang menciptakan Superman. Kamu tahu Superman? Superman bisa mengeluarkan mata seperti nyala api dan dia bisa tembus pandang. Ya kan? Karena nyala api, dia bisa lihat di balik tembok itu ada apa. Itu idenya seperti itu. Idenya matanya seperti nyala api menjelaskan Tuhan tahu bahkan kedalaman isi hati kita dan pikiran kita. Seperti kita ada di sini. Apakah kita semua benar-benar ada di sini di pikiran kita? Apa pikiran kita sudah melayang sana sini? Nah, Tuhan tahu. Nah, kedua dibandingkan juga dengan kakinya bagaikan tembaga. Apa? Menjelaskan seseorang yang menjalankan penghakiman. Kaki dan bagaikan tembaga. Tembaga ini ada tembaga yang dipolis bersih. Kalau kamu tahu tembaga ya, kalau digosok pakai beraso, kamu tahu beraso gak? Beraso ada cairan yang buat tembaga atau logam tuh jadi mengkilap bening sekali. Nah, seperti ini, dipolis, itu lambang kekudusan. Jadi Tuhan akan menjalankan hukumnya berdasarkan kemahatauannya. Misalnya gini, ada polisi lihat seseorang melanggar hukum, dia tahu, oh orang itu menerobos lalu lintas, dia sudah tahu kan. Nah, tapi biasanya polisi tidak bisa menjalankan penghakiman, dia membawa kepada hukum untuk ditilang orang ini. Dia ditilang, cuman nanti proses hukum selanjutnya pengadilan yang memutuskan. Nah, tapi Tuhan Yesus bukan hanya dia maha tahu, dia juga menjalankan keadilannya. Dia juga yang akan menghukum, dia yang akan mengadili dan berdasarkan kekudusan. Nah, di sini nanti akan jelas sekali kaitannya dengan kota Tiatira, yang dimana kalau kita mempelajari selanjutnya di sini di ayat 27, aku adalah yang menguji batin dan hati seseorang. Seperti yang saya bilang, Allah Maha Tahu. Dan aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya, menjalankan keadilan. Nah, ini berhubungan erat dengan orang-orang di Tiatira, orang Kristen di sini, dengan konsistensi mereka. Kenapa? Ingat ya, setiap manusia, kita semua punya kelebihan, punya kekurangan di mata Tuhan ya. Nggak ada manusia sempurna, tidak ada gereja sempurna. Sehebat apapun kita pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tuhan menciptakan kita seperti itu. Makanya di sini ada satu kelebihan dari kota Tiatira yang dipuji sama Tuhan. Apa kelebihannya? Di sini katakan, aku tahu di ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu, pelayananmu maupun ketekunanmu. Kata Tuhan yang maha tahu, dia tahu kasihmu, imanmu, pelayananmu, dan ketekunanmu. 4 hal yang diketahui Tuhan. Dan ini konsistensi menghasilkan kualitas. Kamu tahu konsistensi itu apa gak? Ada sesuatu yang kita lakukan secara berturut-turut dan kita tidak merubahnya. Misalnya kamu suka baca, nah kamu akan baca besok, baca lagi besok lagi, baca lagi besok lagi. Itu namanya konsisten. Kamu konsisten dengan apa yang dilakukan. Tapi di sini konsistensi mereka meliputi kasih mereka, iman mereka, pelayanan mereka, dan ketekunan mereka. Saya kasih bahasa Yunaninya, kenapa? Kasih ini agape, artinya kasih Allah. Kasih Allah itu kasih yang tidak ada syarat. Ya. Iman ini pistis, bisa dijelaskan kesetiaan seseorang, bisa juga menjelaskan tentang harapan seseorang. Pelayanan itu diakonia, di mana kita dapat kata diaken. Kalau di gereja ada diaken namanya. Diaken itu biasanya mengurus pelayanan di gereja. Tapi bukan hanya itu ya. Diakonia ini menjelaskan tentang juga pelayanan kepada orang-orang tua, orang-orang susah, orang-orang miskin. Itu ada pelayanan diakonia di gereja. Dan ketekunan ini hupomone, artinya gini loh, dari 2 kata. Hupo itu di bawah, mone remain, tetap di bawah. Artinya seseorang yang di bawah tekanan, dia bisa tetap punya iman. Maksudnya seperti itu. Kamu ditekan setekan apapun, kamu tetap imannya
tidak goyah. Ini maksudnya hupomone, dan ini berhubungan dengan seperti ini ya. Ini diagram yang bisa dibuat. Kasih gereja di Tiatira menghasilkan pelayanan. Jadi karena dia mengasihi Allah dan kasih Allah ada dalam dia, maka dia akan melayani orang, melayani Tuhan. Dan iman dia menghasilkan ketekunan. Ini adalah salah satu rumus bagaimana hidup kita baik. Kasih kita nyatakan dalam pelayanan kita, iman kita nyatakan dalam ketekunan kita. Artinya gereja ini ya sangat konsisten. Kenapa? Saking konsisten ya, maka Allah juga memuji yang terakhir, pekerjaannya yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Artinya gereja ini berkembang secara kuantitas. Tadi secara kualitasnya berkembang, sekarang secara kuantitasnya juga berkembang. Gereja yang berkembang. Nah, kalau kita lihat ada satu masalah di gereja Tiatira yang akan kita pelajari secara besar adalah kompromi. Apa itu kompromi? Ada yang tahu? Saya ada bahas di khotbah saya minggu lalu, kompromi adalah kita melonggarkan tuntutan kita kepada orang lain. Supaya di dua belah pihak itu menghasilkan hal yang baik. Nah, saya jelaskan kompromi di sini. Kompromi ada bentuk usaha untuk mendapatkan kesepakatan antara dua belah pihak di mana masing-masing mengurangi tuntutannya. Jadi contoh yang paling sederhana, ada pedagang, kalau misalnya kamu penjual ingin menjual 100.000, yang membeli ingin membeli 50.000, masing-masing melonggarkan jadi 75.000, masing-masing longgarkan 25. Nah, sama seperti itu. Tapi di sini kita lihat kompromi yang dilakukan sama gereja ini adalah, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ini adalah kompromi yang dilakukan. Ingat ya, gereja Tiatira sangat hebat, tapi mereka punya kelemahan, itu kompromi. Membiarkan wanita Isabel. Siapa Isabel? Siapa yang tahu Isabel siapa? Nah, Isabel kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 16 ayat 1, kita tidak perlu baca, tapi Isabel adalah istri dari Raja Ahab. Dari namanya aja saya suka bilang kan, Isabel. Sebel kan? Nah, sama orang ini kita akan sebel. Kenapa? Raja Isabel ini menghasut suaminya untuk melakukan penyembahan berhala, membuat kuil-kuil penyembahan berhala. Bahkan gara-gara Isabel nih, kejahatan Raja Ahab ya jauh melebihi raja-raja lain loh. Maka dia membuat orang sebel, dan Tuhan juga sebel sama dia. Jadi kita jadi bisa ingat gitu, Isabel adalah wanita yang tidak baik. Ya, dan dia ini wanita. Kamu tahu di Alkitab diajarkan seperti ini ya. Di 1 Timotius 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ini Alkitab yang tulis ya. Inilah adalah bukti atau ayat kunci di mana wanita enggak berkhotbah. Pernah gak lihat kita ada pengkhotbah wanita di gereja ini? Enggak ada kan? Kalau yang ngajar nggak apa-apa, ngajar sekolah minggu nggak apa-apa. Nanti ada ayat-ayat lain yang mendukung bahwa wanita perannya apa? Punya peran yang sangat penting wanita. Kenapa? Wanita disebut penolong dari laki-laki. Penolong ya. Jadi dia akan mendampingi laki-laki. Wanita itu akan mendampingi laki-laki. Tapi lihat, Isabel memang mendampingi Ahab, tapi mendampingi dia membuat sebuah kejahatan. Makanya ada istilah, katakan, kamu kalau melihat laki-laki sukses, banyak kamu lihat istrinya. Ya kan? Seperti itu. Makanya tapi istrinya ini menghancurkan dia loh. Menghancurkan Ahab. Dan gereja kita termasuk gereja yang fundamental yang mengajar bahwa tidak boleh ada pengkhotbah wanita di gereja. Yang khotbah di mimbar,
Tapi kalau mengajar sekolah minggu, mengajar anak, mengajar sekolah, itu tidak apa-apa. Ada ayat bukti lainnya. Tapi gereja ini malah buat wanita-wanita Isabel ini kiasan ya, untuk simbol sebagai wanita-wanita ini mengajar dan menyesatkan hamba-hambanya loh. Dia buat umat di Tiatira tuh oke-oke aja dengan penyembahan berhala. Jadi nih, kamu bisa bayangkan gereja ini sangat kuat loh. Mungkin dia punya kekayaan yang luar biasa di gereja ini, tapi dia izinkan wanita ngajar, dan ngajarnya apa? Ngajar yang menyesatkan. Dia kasih tahu kepada orang Tiatira, nggak apa-apa kamu ikut serikat pekerja, daripada istri kamu nggak makan, daripada kamu nggak punya uang di rumah kamu, mendingan ikut di sana. Nggak apa-apa sebagai orang Kristen kamu harus ikut terlibat dalam hal itu, tapi kamu nggak usah percaya, kamu ikut aja. Nah ini ada kompromi loh. Dikatakan firman Tuhan kamu nggak boleh, tapi sekarang ada wanita bilang nggak apa-apa. Inilah yang dilakukan. Makanya di sini menghasilkan sebuah konsekuensi. Dan aku memberikan dia waktu. Waktunya secara kronologi artinya sudah terjadi untuk bertobat, tapi dia tidak mau dari zinanya. Tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan karena mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat. Ya, kalau ini udah pasti tidak mau bertobat dan Tuhan akan lemparkan. Tapi kalau mereka nih sisanya masih mau ikut dengan Isabel, maka apa yang terjadi akan dilakukan, dan anak-anaknya akan kumatikan, dikatakan firman Tuhan. Nah ini konsekuensi, tapi kesempatan juga. Kenapa? Kesempatan untuk orang yang belum mengikuti jinahnya untuk bertobat. Kalau enggak akan dihukum. Makanya ada komitmen yang harus dilakukan. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang disebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Intinya seperti itu. Kalau kamu bertobat, tidak kompromi seperti di gereja di Tiatira ini, Tuhan akan kasih kesempatan. Bahkan seperti orang-orang lain ya, orang-orang lain artinya hanya sedikit orang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, harus melakukan apa? Pegang itu sampai aku datang, sampai Tuhan Yesus datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang telah kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Tuhan akan mengaruniakan di sini kuasa atas bangsa. Kamu tahu, kalau kamu orang percaya, kamu akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita belajar kitab Wahyu nanti, apalagi mulai 4, 5, 6, 7 sampai 19, kamu akan melihat sebuah adegan-adegan yang ada di surga. Dan kamu lihat apa yang terjadi. Bagaimana mulai nanti ada buku yang disegel 7 materai, dan satu materai dibuka, satu materai dibuka, satu materai dibuka. Nanti semua akan ada tanda yang kita bisa hubungkan loh dengan hidup kita saat ini. Sampai nanti ada cawan diturunkan, ada 7 malapetaka akan turun di atas bumi. Nah sisanya sebelum itu terjadi, kita semua akan naik ke surga. Dan setelah kesudahannya, kita akan dikaruniakan seperti ini. Nah, bagian hari ini cukup sederhana. Itu ada 4 hal yang kita bisa lihat. Kota, karakteristik, konsistensi, kompromi, dan komitmen. Dan yang paling besar kita harus lihat soal kompromi. Nah, saya seperti yang saya singgung, kompromi adalah dosa yang kelihatannya bukan dosa loh. Karena itu di wadah abu-abu kita loh. Kalau kita kompromi itu, kita akan dengan akal kita akan berpikir, oke, seperti ini kayaknya boleh. Seperti gini kan, ada barongsai lewat kan, kita boleh nonton nggak?
Saya kan nggak ikut penyembahannya loh, usah. Nggak apa-apa. Alkitab katakan itu iblis. Kamu masa nontonin iblis musuh Tuhan? Itu kompromi loh, atau sembahyang kubur. Kompromi nggak kita? Oh, nggak apa-apa lah ikut teman. Saya cuma ikut duduk di situ, nggak ngapa-ngapain. Bisa jadi kompromi loh. Atau apalagi kompromi iman kamu, apalagi kamu yang masih muda-muda ya. Jangan sampai kamu kompromi dengan iman kamu gagal lawan jenis kamu. Kamu pikir, cewek itu, cowok itu, kamu mau dekatin, tapi dia orang tidak percaya. Kamu pikir, saya kompromikan sedikit lah, nanti saya bawa dia jadi orang Kristen. Tahu-taunya kamu yang terjerumus kepada agamanya, kepercayaannya, seperti Isabel. Isabel ya, mulutnya manis, mungkin dia orang yang cantik, tapi menghancurkan. Nah dari sini kita belajar, gereja di Tiatira ada gereja yang kompromi, dan kita ada orang-orang yang ada di zaman saat ini. Jangan sampai kita kompromi dengan iman kita untuk hal-hal yang sederhana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur untuk kelas hari ini. Kami menyerahkan supaya Engkau yang menolong, supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa berguna untuk kami dan bisa menumbuhkan iman kami di dalam pengetahuan dan iman akan Tuhan Yesus. Kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.